dan kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Amin Bapak Ibu. Begitu luar biasa Tuhan kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Silakan kepada hambanya untuk kita bawa kita dalam doa pembukaan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang di tempat maha tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh anugerah dan kasih-Mu membawa kami ya Tuhan beribadah, dan terima kasih Tuhan memampukan kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Kau ya Tuhan dalam ibadah di tempat ini. Tuhan yang berkuasa atas kami, sebab kuasa-Mu lah yang menghidupkan kami ya Tuhan. Kuasa mulai membebaskan kami ya Tuhan, dan firman mulai yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati dan urapi hamba-hamba-Mu yang memimpin ke dalam pujian, pemimpin pujian, para pemain musik, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan, mengurapi dan memberkati. Dan Kau yang berkuasa atas ibadah kami saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mematahkan pekerjaan iblis setan, penghulu udara yang mencuri kebenaran firman Tuhan dan hadirat-Mu. Semuanya kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan Roh Allah yang menguasai pada kami. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siap beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama. Haleluya. Sungguh sempurna karya keselamatan yang telah Kau kerjakan Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan bagi kami. Engkau naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur, dan karya kuasa Roh Kudus akan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke sorga Tuhan, dan Engkau akan datang kembali bagi kami, bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh besar ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan.
memandang wajah saudara-saudara kita. Ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi semua kita di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama kita memuji Dia. Yesus ajaib dalam hidup kita. Amin. Ya dahsyat. Pekerjaannya sempurna dalam hidup kita. Woo. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ku ajaib bagiku. Haleluya. Woo. Hey. Mari bersukacita bersama. Yesus itu ajaib. Dia luar biasa. Woo. Bapak Ibu sekalian katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama. Kita akan bersama firman Tuhan. Terima kasih. Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan kami. Engkau setia pada janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan segala yang terbaik telah Engkau sediakan bagi hidup kami. Jauh melebihi daripada apa yang kami pikir dan bayangkan. Apa yang Kau kerjakan sungguh ajaib Tuhan. Kau naik ke surga, Kau sediakan tempat bagi kami. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai kami, untuk menuntun langkah kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah tujuan hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Tak ada yang dapat bisa menggantikan Yesus dalam hidup kami. Apapun itu, Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Haleluya. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, untuk kami menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. 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 Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Nyanyi puja bagimu. Mari kita sembah. Tuhan, puja bagimu. Tuhan, mari katakan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja
Berfirmanlah Bapa kepada kami melalui kuasa Roh Kudus. Urapi kami, nyatakan kebenaran itu, dan bawa kami hidup di dalamnya. Tidak ada bagian kuasa-kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi kami di tempat ini. Kuasa-kuasa lain, apapun dan siapapun itu, yang coba menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan, kami sepakat bersatu hati, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Nyah pada nama Yesus. Tuhan berfirman kepada kami ya Tuhan, biarlah firman menyembuhkan kami, memulihkan kami, membuat kami semakin cinta Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Tarik kabar. Barigas luar biasa. Barigas Haleluya. Jangan lupa tambah di belakang nih saudara sekalian. Barigas Ya. Jadi barigas senantiasa. Kuat teguh barigas ini. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kenapa Tuhan Yesus naik? Karena Dia pernah menjadi manusia. Amin, Saudara. Allah datang menjadi manusia. Kenapa Dia datang menjadi manusia? Tidak lain tidak bukan karena Dia cinta kita. Wow, karena Dia sayang kepada kita. Karena Dia mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu betul-betul sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa, saudara sekalian. Dia tidak mau kita masuk ke dalam kehidupan kebinasaan yang kekal. Tidak, saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan harus turun menjadi manusia. Dia mati untuk membebaskan kita dari hutang dosa, dari perbudakan dosa. Dan Dia bangkit memberikan kita hidup yang baru. Dan Dia naik supaya Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Coba kita mau belajar, saudara sekalian. Mungkin kita sudah sering dengar ini. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 sudah dapat katakan amin. Ayat 8 dan 9. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin, saudaraku. Sesudah Ia mengatakan demikian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus terakhir itu? Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku sekalian, kuasa yang diberikan Tuhan itu bukan kuasa sembarangan. Kuasa yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang ajaib, kekuatan yang ajaib, kekuatan yang sangat luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran. Itu yang diberikan Tuhan, kuasa itu, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Untuk apa diberikan Tuhan kuasa? Untuk menjadi saksi. Nah, ini yang mau kita bahas, saudara sekalian. Untuk menjadi saksi, Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk kita menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi? Untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan tentang Yesus, untuk menyatakan Kristus, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan apa? Menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan keajaiban-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu adalah Allah kita sendiri. Amin. Kenapa kita harus menjadi saksi? Ini saudara sekalian, Tuhan harus menyatakan kasih-Nya
kepada setiap orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena kita harus menjadi saksi. Tetapi saksi yang seperti apa? Apa yang dimaksud Tuhan? Saksi adalah kita menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara sekalian. Itu sebabnya kita diselamatkan Tuhan dan Roh Kudus dicurahkan supaya kita menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Tuhan gak selamatkan kita untuk diri kita sendiri loh, bukan? Tuhan selamatkan kita. Bahkan Tuhan berjanji akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Sekali lagi, menjadi saksi itu adalah kita menyatakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kita gak bisa menyatakan Kristus tanpa Roh Kudus. Karena begitu, Roh Kudus dicurahkan supaya kita apa? Supaya kita sanggup menyatakan Yesus, melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Tetapi bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Amin. Itu sebabnya Tuhan mau menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini melalui saudara dan saya. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus. Roh Kudus harus turun. Allah harus turun memenuhi kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan-Nya, untuk kasih-Nya dinyatakan. Bagaimana Kristus dinyatakan kalau kita tidak mengasihi Dia, saudaraku sekalian? Tidak mungkin, saudaraku sekalian. Karena saudara, saksi itu martus ya, bahasa Yunaninya kan martus kan. Dari situlah terdapat kata martir, saudaraku sekalian. Kenapa disebut martir? Saksi itu adalah martir karena orang yang menjadi saksi Kristus, dia tidak menyayangi dirinya lagi seperti itu. Dia bukan orang yang mementingkan dirinya lagi. Tuh, orang yang menjadi saksi, dia tidak mungkin lagi hidup mementingkan dirinya sendiri lagi. Dia harus menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Itu sebabnya coba kita lihat yuk. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Roh Kudus diutus menolong kita untuk kita mencintai Tuhan. Oke. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 mulai ayat 15, saudaraku sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi bisa nggak manusia mengasihi Tuhan? Bisa? Nggak bisa. Percaya aja. Manusia mau mengasihi Tuhan, waduh, dia akan berpikir tentang gengsinya, dia akan berpikir tentang harga dirinya, saudaraku sekalian. Dia akan berpikir, capek aku, malas aku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, itu sebabnya segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita ini harus berdasarkan kasih. Karena gini loh, Yohanes 1 ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mengatakan begini, bahwa Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi gak mungkin Allah bertindak di luar kasih. Gak ada yang saudara sekalian. Dia datang karena kasih-Nya. Dia selamatkan kita karena kasih-Nya. Dan Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan menuntut kasih kita.
cinta kita kepada Dia. Kenapa? Kalau kita nggak cinta Dia, saudara-saudara, kita nggak bisa melakukan apapun juga. Tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Percaya aja. Kalau saudara aktif beribadah, aktif melayani, melakukan kegiatan ini itu tanpa hati yang mencintai Tuhan, perhatikan, lama-lama saudara akan bosan, akan capek aku, bosan aku, gitu-gitu aja, doa-doa terus, mana hasilnya? Tuh, sering nggak dengar kata-kata seperti di flyer? Kalau doa terus, kapan kita mau cari duit? Tuh, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nih, perhatikan ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan kasih firman begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Tuhan tahu kita tidak dapat melakukan perintahnya, tidak dapat mengasihi Dia tanpa kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan berikan kita penolong, Parakletos dalam bahasa Yunani-nya, penolong. Ternyata Tuhan ngasih kasih nama kepada Roh Kudus itu begini, saudara, Parakletos. Parakletos itu artinya penolong, penghibur, pembela, advokat, tuh, penasehat, pendamping. Itu Roh Kudus. Kalau Dia tidak menolong kita untuk mencintai Tuhan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita nggak mampu melakukan perintah Tuhan. Percaya saja. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu cinta sama saya, kamu akan melakukan perintah. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Untuk menolong kita mencintai Tuhan. Supaya apa kita mencintai Tuhan? Supaya kita melakukan perintahnya. Supaya engkau dan saya bisa menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena yang Tuhan mau itu cinta kita kepada Dia. Amin, saudara. Kita bisa nggak melayani tanpa cinta, tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Kita bisa nggak berdoa tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Kita bisa nggak nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, cingkrang-cingkrang tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Seorang hamba Tuhan bilang begini, orang gila pun nyanyi rohani. Tuh, bisa, tetapi hanya bersifat agamawi, hanya bersifat di bibir saja, lain di bibir, lain di hati. Janjinya sama Tuhan, aku mau melayani Kau Tuhan sampai nangis-nangis. Mulutnya kurang besar lagi, air mata berurai, air hingus, air apa semuanya keluar. Tetapi apa janji sama Tuhan? Kalau dia tidak menjaga cintanya kepada Tuhan, perhatikan baik-baik, hanya kata-kata saja, hanya bersifat janji saja, akhirnya lagu dangdutnya keluar. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, lagu dangdut saudara dulu, masa lupa sih? Lagu kesayangan saudara dulu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mendustai. Oh,
Kan gitu lagu kita dulu kan. Bilangnya sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Kau. Kita bikin komitmen, siapa mau melayani, bikin tanda tangan besar-besar. Tok! Kalau perlu cat jari, cat kaki. Pas lihat cewek cantik, laki-laki gagah, ganteng, kayak banteng, suka minum sekuteng, langsung cintanya beralih kemana-mana. Saudara, yang diinginkan Tuhan itu cinta. Sama-sama katakan cinta. 1, 2, 3. Cinta. Cinta. Ingat gak dulu saudara waktu jatuh cinta? Ingat gak? Coba. Rasa malu pun diusir jauh-jauh. Rasa malu. Tebal muka itu, saudaraku sekalian. Coba waktu Pak Cuncun dulu jatuh cinta sama Ibu Ati dulu. Berani-beraninya datang ke kantor nolong. Coba. Udah gak, aku gak peduli malu lagi, asalkan mendapatkan dia. Benar gak? Apalagi saya waktu jatuh cinta sama Ibu Dorcas dulu. Ngutang pun berani, tapi gak sampai ngutang. Tuh, kekuatan cinta. Itu makanya yang Tuhan mau itu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kamu akan menuruti segala perintah. Kalau kita nggak cinta sama Tuhan, saudara maaf kata ya, ya, lambat laun saudara akan meninggalkan Tuhan. Lambat laun saudara akan meninggalkan Tuhan. Percaya aja. Waktu akan membuktikan itu. Kalau kita nggak mencintai Tuhan, saudara, cepat atau lambat kita akan tinggalkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kas. Apa hukum yang terutama? Kasih Tuhan Allah. Karena kasih itulah yang menggerakkan kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Untuk kita mencintai Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi martir. Itu artinya saksi di sini. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri lagi, kenapa? Because loving Jesus. Saudara kurang apa lagi? Campur-campur bahasa Inggris kalau nggak ngerti juga awas loh. Amin saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, penolong, penghibur, pendamping, pembela. Tuh, Dia akan mendampingi kamu dan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Parakletos. Itu sebabnya Tuhan harus naik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Parakletos yang pertama. Dia adalah penolong, penghibur Tuhan Yesus itu. Dibangkitnya orang mati supaya terhibur hati orang lain. Disembuhkan. Tuhan Yesus adalah Parakletos yang sejati. Itu sebabnya Dia harus naik. Supaya Roh Kudus yang adalah Parakletos itu saudara sekalian dicurahkan atas setiap kita. Tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Itu makanya firman Tuhan bilang, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Kalau ada orang yang membinasakan bait Roh Kudus, Tuhan akan binasakan dia. Tuhan gak main-main loh. Amin saudara. Kalau nggak berdasarkan cinta saudara, kita semua tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Kita akan capek. Tuh, nantikanlah janji Bapa. Saya baru mengerti ya. Kenapa dibilang Tuhan aku membaptis kamu dengan air dan dengan Roh Kudus dan dengan api. Api yang dimaksud sini adalah api cinta kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud bilang,
cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tuh, kenapa dia bisa setia kepada Tuhan Daud itu? Karena dia begitu cinta kepada Tuhan. Api cinta kepada Tuhan tidak pernah padam di hatinya. Itulah sebabnya dia selalu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mencintai Tuhan, sekali lagi saya mau ulang-ulang ini sampai saudara mengerti, kita tidak akan bisa melakukan perintah Tuhan. Karena ini minta Tuhan itu cinta. Nih perhatikan ya, kita coba Matius 10 ayat 37 sampai 39. Matius 10. Nih, cinta saudara kemana nih sekarang? Matius Matius 10 terdapat ayat 37 sampai dengan 39. Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Matius 10 ayat 37 sampai dengan 39. Sudah dapat katakan amin? Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39 sama-sama. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itulah yang dikatakan saksi, itulah yang dikatakan martir tadi, saudaraku sekalian. Tidak lagi mengasihi dirinya sendiri. Saudara mau melayani Tuhan tanpa kasih, saudara akan pikir harga dirimu. Jangan sampai harga diriku nanti dilecehkan, direndahkan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada itu, gak layak sama, gak layak. Gak layak. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, kata Tuhan, lebih daripada aku. Mohon maaf nih, gak layak. Gak masuk dalam hitungan artinya gak layak itu. Gak masuk dalam kerajaan Allah. Makanya kalau saudara berani mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, bukan hal yang sembarangan saudara sekalian menjadi pengikut Yesus. Kita harus siap mencintai Tuhan, siap cinta kepada Tuhan, amin. Lebih daripada nyawa kita, lebih daripada harga diri kita yang setinggi langit, kali selalu bilang itu. Bisa. Kalau kita lebih mencintai yang lain daripada Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita tidak cinta Tuhan, tidak mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, kita nggak bisa melakukan perintah Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara cerita tentang Yesus kepada orang lain, gak ada kuasanya. Gak ada kuasanya. Gak ada kuasanya. Kayak angin lalu. Kalau saudara bicara tentang Yesus sama orang tanpa mengasihi Tuhan, yang dibunuh oleh Roh Kudus, orang lain akan bilang, lama kali Bapak ini ngomong. Kapan dia pulangnya? Yo, putih. Berangi. Saudara mau cerita neraka, surga, hukumannya kekal. Tanpa Roh Kudus, tanpa api cinta daripada Tuhan, orang lain akan bilang, oh,
Gitu kan? Oh, ya. Ya. Gitu-gitu aja. Siapa yang sedang kita kasihi? Apa yang lebih kita kasihi? Tuh. Siapa yang kita sedang kasihi saat ini? Dan apa yang lebih kita cinta, lebih kita kasih? Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi bapak dan ibumu lebih daripada aku, kamu gak layak sama aku. Kalau kamu mengasihi anakmu laki-laki dan perempuan, kamu gak layak sama aku. Gak layak. Yang Tuhan kasih perumpamaan ini, saudara, firman ini, mengasihi bapak dan ibunya dan anaknya, itu berbicara tentang orang yang terdekat dengan kita, orang yang mengasihi kita, orang yang mengasihi ayah dan ibu siapa? Orang yang melahirkan kita. Dilahirkannya kita dengan darah dan air mata, benar nggak? Jadi saudara jangan kira saudara itu lahir begitu saja, gitu. Mohon maaf nih, banyak orang nggak hormat lagi sama orang tuanya. Dikiranya dia dilahir itu begitu saja, dengan darah dan air mata kamu dilahirkan. Makanya hormati orang tua kita, amin. Tetapi Tuhan bilang pun itu. Tetapi kalau kamu lebih mengasihi mereka daripada aku, kata Tuhan, kamu gak layak. Bayangkan betapa Tuhan itu mau hati kita yang sepenuhnya, seutuhnya diberikan kepada Dia. Kalau kamu lebih mengasihi anak-anakmu daripada aku, kamu lebih mengasihi nyawamu daripada aku, kamu gak layak. Gak masuk hitungan kamu tuh. Makanya kita mulai hari ini harus mengerti bahwa kita melakukan semuanya karena kita cinta Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diutus supaya kita bisa menjadi martir, supaya kita bisa menjadi saksi. Itu sebabnya Tuhan mau, jangan kemana-mana dulu, nantikan dulu janji Bapa. Nantikan dulu janji Bapa, supaya kamu dibaptis dengan Roh Kudus, supaya kamu penuh dengan kuasa, supaya kamu gak cinta dirimu lagi sendiri. Amin, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada orang lain karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan, bukan karena disuruh-suruh lagi. Kita mau mengunjungi orang lain, mengajak orang untuk beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Fokus hidup kita hanyalah Tuhan. Amin, saudara. Hanyalah Tuhan. Ayat terakhir, saudara sekalian. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22, coba. Nih, mungkin saudara jarang mendengar ini. 1 Korintus 16. Sudah dapat katakan amin? 1 Korintus 16 ayat 22. Tuh, kita baca dengan hati yang terbuka, dengan suara yang keras ya, dengan percaya diri bahwa kita cinta Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak? Sekali lagi dong, saudara jangan takut dong. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Yang percaya katakan amin. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Kalau bahasa Inggrisnya hancur. Hancur. Tuh, makanya lagu dunia itu saudara jangan salah-salah. Nyanyi
menyanyikan lagu dunia jangan sembarangan. Hancur hatiku, ya begitulah jadinya hancur benar. Ya kan? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Iya, kenapa? Kenapa Tuhan bilang? Firman Tuhan ini melalui Paulus ini mengatakan demikian. Karena saudara sekalian, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Kenapa terkutuk? Karena firman Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 12 ayat 50, perintah-perintahmu adalah hidup yang kekal. Perintah-perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 50. Perintah-perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Makanya kita kenapa bisa terkutuk? Karena tidak mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, kita tidak hidup dalam perintahnya. Makanya biarlah api Roh Kudus, api cinta kepada Tuhan itu membakar hati kita semuanya. Amin. Amin. Membakar hatimu dan hatiku. Kenapa? Karena api cinta itulah yang menggerakkan kita. Kenapa kita mau berkorban untuk melayani? Karena cinta. Kenapa badan kita rasanya mau remuk? Pelayanan, aduh, besok ini lagi, besok itu lagi, besok ini itu. Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa aku doa puasa? Kenapa aku mau pertemuan doa? Kenapa aku mau persekutuan doa? Komsel, ini itu. Karena aku mengasihi Tuhan. Karena begini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Terkutuk, saudara. Tuhan menginginkan cinta kita. Gak ada cinta pun terbagi dua itu gak ada di dalam kamusnya Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, saudara-saudara sekalian, itu makanya firman Tuhan bilang, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Itu sebabnya Tuhan curahkan Roh Kudus. Aku akan memberikan seorang penolong kepada kamu. Pribadi penolong. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, Roh Kudus itu adalah Yesus yang tidak terbatas lagi. Tuh. Aku akan berikan seorang penolong. Supaya apa? Supaya kita mencintai Tuhan dan melakukan perintahnya. Makanya firman Tuhan bilang, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia, terkutuk. Terkutuk, memang terkutuk. Karena perintah-perintah Tuhan adalah hidup yang kekal. Adalah hidup yang kekal. Orang diselamatkan, ya. Dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi tanpa mencintai Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan akan hidup dalam kutuk. Apa perintah-perintah Tuhan itu? Mengasihi, mengampuni, setia, taat, penundukan diri, melayani, bersaksi, pergi memberitakan Injil. Itu perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa kita mencintai Tuhan dan Yesus?
menjadi saksiku, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya, kamu akan menyatakan cintaku kepada setiap orang dimanapun engkau berada. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya kita harus minta, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Biarlah api Roh Kudus itu terus menyala. Api cinta. Ingat, Roh Kudus itu adalah Allah, dan Allah adalah kasih. Amin, saudara. Allah itu adalah kasih. Saudara, mohon maaf, Allah itu bukan punya kasih nih. Apalagi kata Pak Pendeta, Allah bukan punya kasih. Allah itu tidak punya kasih. Tapi Allah itu adalah kasih. Bukan setengah dari hatinya adalah kasih, bukan begitu. Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah pribadi. Amin, saudara. Amin. Cintailah Tuhan. Mintalah api Roh Kudus itu, api cinta yang daripada Tuhan. Karena apinya lah yang membuat kita bergerak. Api cinta kepada Tuhan lah yang membuat kita bergerak. Bergerak. Rela berkorban, rela bayar harga, tidak mengasihi nyawa kita sendiri lagi, tidak lebih mencintai yang lain, tapi lebih mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada engkau dan saya untuk kita mencintai Tuhan. Ya, kita tidak mencintai diri kita lagi, supaya kita tidak mencintai diri kita sendiri lagi. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita punya kuasa untuk mencintai Tuhan. Mintalah kepada Dia kasih yang sempurna Tuhan, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Api Roh Kudus itu menyala-nyala di hati. Angkatlah tangan.
mengenal Tuhan dengan baik, dan kami percaya Kau akan terus menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Biar kekuatan pengurapan terus mengalir berlimpah atas kehidupan hamba-Mu. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pekerjaan usahanya Tuhan. Bahkan segala apa yang menjadi doa-doanya Tuhan, Engkau jawab. Kami percaya, berterima kasih untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur. Semua kita jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa bersama. Kami silakan pada hambanya Bapak Pendeta Kennedy untuk bawa dalam doa persembahan. Ya Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini untuk semua kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan kami. Diberkatilah setiap kami yang memberi, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembari Bapak Ibu memberi, kita akan pujian. Aku diberkati. Sedia bagiku.
sendiri. Amin saudara. Bukan, dia bukan meninggalkan kita jadi yatim piatu, bukan. Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, penolong. Amin saudara. Dialah yang memampukan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Dia menyediakan tempat. Jadi Bapak Ibu persiapkanlah dirinya supaya kita benar-benar nanti berada di tempat yang Dia sediakan. Amin saudara. Ya, jadi Barigas Unity, saudaraku, perhatikan baik-baik. Biarkan kegerakan Tuhan ini ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Saudara minta terus kepenuhan Roh Kudus, minta terus. Jadi jangan menjadi orang yang ada di gereja tapi tidak mengasihi Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang mampu mengasihi Tuhan. Tadi katanya saudara firman Tuhan, kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Ya. Tidak ada orang yang bisa menjadi saksi Kristus kalau tidak melakukan firman perintah. Orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah dan dia akan menjadi saksi. Siapa yang menolongnya? Roh Kudus. Jadi minta setiap hari. Saya sampai hari ini minta, penuhi aku terus Roh Kudus, bakar aku dengan api. Api Roh Kudus itu penting, sehingga kita melayani karena kasih. Amin saudara. Amin. Ya, suami istri mengasihi, melayani karena kasih. Amin saudara. Ya, jadi rela berkorban. Ya, nanti kita kalau melakukan perintah menjadi saksi, nanti kita akan sama-sama, nggak terkutuk. Itu nggak main-main loh firman Tuhan tadi Pak. Terkutuk orang yang tidak mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia sedang menempatkan dirinya di bawah kutuk. Aduh, ngeri Pak. Bukan karena soal datang ke gereja, tapi karena kita melakukan firman. Kita mengasihi Tuhan. Amin Barigas. Ya, jadi Barigas Unity, saudara, perhatikan. Kita benar-benar bergerak untuk kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman sehingga kita menjadi apa? Saksi. Sehingga banyak jiwa-jiwa bawa bersama-sama ke surga nanti dalam kekekalan. Amin saudara. Yang kedua saya ingatkan saudara. Ya, kemarin kami belajar juga, saya baru pulang dari pemuritan gembala di WTC Tangerang. Ingatkan kepada jemaat di masa krisis ini nanti, dunia ini saudara. Dengarkan, hanya orang yang melakukan firman yang akan diberkati Tuhan. Hanya orang yang melakukan firman yang akan kuat di tengah-tengah krisis. Kita dunia krisis, tapi kita tidak akan pernah krisis. Kenapa? Kepada siapa itu? Kepada orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan perintahnya. Pada saat perintahnya dilakukan, maka firman itu dijadikan. Dia jadi hidup. Jadi pada saat saudara mengalami krisis, dunia krisis, kita tidak krisis. Amin. Emang terimbas, ya kita harus antri, ya beli minyak. Terimbas, memang harga naik. Tetapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin Barigas. Jadi bersama-sama saudara ya, semua Barigas Unity saudaraku, ya. Jadi saudara, kita hidupi kebenaran firman. Ya. Dalam gereja lokal kita, ya. Kemana ini? Di Kemenangan, di Lumbung, Tuayan, BLT. Itu BLT itu saudara tahu gak? Itu artinya pintu surga terbuka, bantuan langsung tunai, turun. Itu BLT, bantuan langsung tunai. Cek, diberkati Tuhan. Ya, Barigas Penuaian, Barigas Panenga, semua kita harus menghidupi firman. Amin saudara. Ya, dengar-dengaran, taat kepada gembala. Ya, jangan bilang aku taat kepada Tuhan, tapi kepada gembala tidak. Ya, terbalik itu saudara, bukan nyambung. Ya saudara, amin. Semuanya Barigas Unity tetap bergerak dalam kegerakan Tuhan, amin. Ya, bersama-sama dalam satu kesatuan, bersama dengan gembala masing-masing di gereja lokal saudara harus bergerak bersahati. Ingat tadi, kunci melayani Tuhan, kunci segala-galanya adalah apa? Mengasihi Tuhan. Amin saudara, itu kunci. Jadi kamu tidak akan bersungut-sungut seperti tadi kalau melayani Tuhan, karena kamu mengasihi
mengasihi Tuhan. Aduh aku lagi. Apa tadi lagu yang itu tadi itu Pak Pendeta? Cintaku terbagi dua. Masa ada cinta terbagi dua? Aduh. Wah, bisa berabe nanti rumah tangganya, betul tidak? Betul. Kalau cinta kita terbagi dua, satu Yesus, satu Hantuen. Satu apa itu? Hantuen. Antuen, ya. Semua semangat, amin. Bapak Ibu, ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini luar biasa loh. Tuhan Yesus naik ke surga loh. Amin. Menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi Dia. Ini detik-detik ini waktunya semakin singkat loh Pak. Oh, saya ingatkan ya. Ini kapan saja Tuhan bisa ambil kita loh. Ya, bisa terangkat, persiapkan. Jadilah seperti gadis yang bijaksana, mempersiapkan minyaknya, mengasihi Tuhan. Jadi Barigas kalau melayani Tuhan tidak ada lagi sungun-sungun, amin. Ya, Barigas kalau berkorban tidak ada lagi sungun-sungun, amin saudara. Kalau menabur memberi nggak ada lagi sungun-sungun, amin. Barigas kalau pergi persekutuan doa komsel tidak ada lagi sungun-sungun, amin. Amin. Tidak ada, itu bukan Barigas nama itu. Iya. Yang kayak kalau sumur-sumur itu bukan Barigas, Barigas. Katakan kamu Barigas atau Barigas kamu? Barigas, amin. Kita Barigas semua, amin. Kita diberkati oleh Tuhan, amin. Barigas. Kita diberkati oleh Tuhan. Coba mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan itu. Kamu diberkati, aku diberkati. Saudara sedikit sekarang kata aku diberkati, kamu jangan egois lah. Ya, aku terus diberkati, aku terus kamu diberkati, gitulah sama saudara kita, amin. Ya, aku diberkati dulu. Aku
dapat beribadah bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memberikan Roh Kudus memenuhi setiap pribadi kami. Roh yang tanpa batas itu menolong kami, memampukan kami. Dan Engkau menyediakan tempat di surga bagi kami yang mengasihi Engkau, ya Tuhan. Pegang semua kami dalam Barigas Unity menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kota dan bangsa ini, provinsi ini. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk mengasihi Tuhan. Kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dan jiwa-jiwa diselamatkan. Seluruh anggota keluarga kami diselamatkan. Sehingga kami akan bersama-sama dalam rumah kebahagiaan di surga yang Tuhan sudah sediakan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang terkasih, Barigas Unity, angkatlah tanganmu. Biarlah anugerah dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bagi kita semua. Wajahnya menyinari Engkau, mencurahkan segala kebaikan. Surga terbuka bagi kehidupanmu. Tuhanlah yang memberkati Engkau dalam usahamu, pekerjaanmu, studi, pendidikan, keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, buah kandungan diberkati oleh Tuhan. Cucu menantu semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, dan Engkau menjadi berkat bagi sangat banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan menyembuhkan yang sakit, kesehatan ada pada kehidupanmu. Kekuatan yang daripada Tuhan turun bagi setiap pribadi. Pulanglah dengan selamat. Biarlah persekutuan dengan Roh Kudus menguasai kehidupan kita semua. Perlindungan malaikat surgawi berjaga-jaga atas kita, mendatangkan segala kebaikan bagi kehidupan kita, bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi Barigas Unity. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami percaya. Haleluya, semua kita berkata. Jangan pulang dulu, kita ada disediakan makan siang, ya, bersama-sama fellowship, makan siang sama-sama, duduk sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita mau menikmati makan siang kita.
siap ya? Ibu-ibu sudah siap ya? Sudah ya? Ibu Siros bisa berdoa bagi makan kita, Bu. Nanti orang tua sebelah sini ya, orang tua. Nanti yang anak muda di sebelah sana. Meja kedua. Bu, Ibu. Berdoa untuk makan kita, Bu. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, keluarga besar Garing Gas Unity menyediakan hidangan makanan. Tuhan Kau berkati makanan ini, uruskan, sucikan, biarlah ini menjadi kekuatan kesehatan di tubuh jiwa kami. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara. Kaleb di sana, nikmati Kaleb. apa adanya, ala kadarnya. Dari Garing Unity. Sana ya, meja yang sana, meja yang sana tuh, cepat. Mas Budi mana ya? Biasanya dia